Ada beberapa kasus yang viral seperti pengiriman sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa atau SLB, dan juga pengiriman action figure. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagaimana Bea Cukai menangani berbagai kasus tersebut. Seperti kasus pengiriman sepatu yang diterima oleh saudara Radika Altaf yang mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, ternyata ditemukan bahwa persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya, dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radika Altaf. Saat ini masalah ini sudah selesai, sepatu tersebut telah diterima oleh penerima barang dan kewajiban kepabeanan telah diselesaikan. Yang kedua adalah menyangkut barang yang dikirimkan untuk sekolah luar biasa. Barang tersebut adalah keyboard 20 buah, dan barang kiriman tersebut oleh perusahaan jasa titipan, dalam hal ini DHL, yang tertanggal 18 Desember 2022. Jadi sudah cukup lama barang ini. Karena nilai barang di atas 1.500, maka DHL mengajukan untuk pemberitahuan import barang khusus pada tanggal 28 Desember tahun 2022 dan menggantikan tujuannya dari sekolah luar biasa SLB sebagai badan kepada perorangan, dalam hal ini kepala sekolahnya. Namun sejak tanggal 17 Januari 2023, Bea Cukai meminta dokumen pendukung untuk permohonan tersebut, dan proses ini tidak dilanjutkan, menyebabkan barang itu terkatung-katung, dan dalam perlakuan Bea Cukai disebutkan sebagai barang yang tidak dikuasai. Belakangan muncul di media sosial Twitter atau X bahwa ternyata barang kiriman tersebut adalah hibah untuk sekolah luar biasa. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa Bea Cukai memang menangani berbagai kebutuhan masyarakat dan berbagai jenis pengiriman barang. Dalam kasus hibah untuk SLB ini, Bea Cukai kemudian mengontak dan berkomunikasi langsung dengan pemilik akun X yang memviralkan, yaitu akun @ijalzaid. Dan saat ini ada komunikasi dan respon yang baik. Saya telah meminta kepada Bea Cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk kebutuhan di dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bea masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah, apalagi untuk keperluan sekolah luar biasa. Bea Cukai Soekarno-Hatta akan menyelesaikan pada hari Senin nanti dengan pihak sekolah luar biasa, dan diharapkan ini akan selesai. Kasus yang ketiga juga sangat viral adalah mengenai kiriman barang action figures, yaitu barang robotik. Ini mirip dengan kasus pengiriman sepatu, di mana penerima mendapatkan barang sebagai hadiah, namun nilai barang tersebut disebutkan jauh lebih kecil dari harga sebenarnya. Bea Cukai dalam hal ini melakukan koreksi
sehingga kemudian muncul kewajiban bea masuknya. Dan ini telah diselesaikan pembayaran oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini memang banyak sekali kasus yang diterima oleh Bea Cukai. Saya telah meminta kepada Bea dan Cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya. Karena masyarakat tentu berharap adanya kepastian, adanya kecepatan, adanya kenyamanan. Di sisi lain, Bea dan Cukai sebagai institusi harus melaksanakan 4 hal atau 4 tugas yang sangat penting, yaitu tugas sebagai revenue collector, tidak sekedar untuk mendapatkan pendapatan dari bea masuk atau pajak, namun Bea Cukai memiliki 3 tugas lain yang sangat penting, yaitu sebagai fasilitator perdagangan atau trade facilitator, sebagai industrial assistant atau mendukung industri dalam negeri, dan sebagai community protector, menjaga masyarakat. Hari-hari ini kalau kita lihat lalu lintas melalui salah satu bandara seperti Bea dan Cukai di Soekarno-Hatta atau Cengkareng sungguh sangat luar biasa banyak. Saya minta kepada Bea Cukai untuk terus bekerja sama dengan para stakeholder, karena saya sangat yakin bahwa di era digital ini banyak sekali masyarakat tentu akan memberikan masukan, feedback, dan itu sangat bermanfaat. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat untuk memperbaiki Bea dan Cukai. Pada saat yang sama saya juga minta kepada Bea Cukai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan, dan tentu keakuratan dari layanannya. Hal yang penting lain yang saya mintakan, Bea Cukai harus mampu untuk terus berkomunikasi, mengedukasi, dan menjelaskan bahwa instansi Bea Cukai harus melakukan banyak peraturan-peraturan yang merupakan aturan dari berbagai kementerian lembaga. Ini adalah sebuah tugas yang rumit, tugas negara, kadang-kadang mengganggu kenyamanan masyarakat, namun ada juga tujuan, yaitu menjaga perekonomian Indonesia. Pasti ada koreksi dan banyak perbaikan yang harus dilakukan. Inilah yang saya mintakan pada malam hari ini, agar jajaran Bea Cukai memperbaiki dan terus meningkatkan pelayanan. Kami juga mohon untuk terus mendapatkan dukungan dan juga masukan dari masyarakat. Mari kita jaga Republik Indonesia, mari kita juga terus memperbaiki kinerja dan kerja kita. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus peduli terhadap Bea Cukai dan juga terhadap Kementerian Keuangan. Suara Anda, masukan Anda sangat berharga, dan itu akan membuat Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.